Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang saham-saham dengan dividen yield lebih dari 5%. Apa itu dividen? Apa itu dividen yield? Sekarang kita bahas. Tapi bagi teman-teman yang sudah paham, silakan langsung di skip dan lanjut ke saham-saham yang nanti kita langsung bahas. Oke, kriteria pemilihan sahamnya. Pertama, memberikan dividen selama 3 tahun berturut-turut. Maksudnya seperti apa? Berarti dari 2019, 2020, dan 2021 selalu memberikan dividen. Kemudian yang kedua, laba yang dihitung sampai kuartal ketiga. Dan mengasumsikan laba di kuartal keempat adalah nol. Jadi bisa saja kuartal keempat itu labanya meningkat pesat atau mungkin semoga tidak rugi. Kita tidak bisa menghitung di sana. Makanya kita pilih laba dihitung sampai ke kuartal ketiga. Kemudian harga saham di bawah 2.000 per lembar saham. Ini agar kita lebih bisa mengakomodasi teman-teman yang mungkin eh, modalnya sedikit. Oke, kita lanjut. Yang pertama kita pelajari dulu apa itu dividen. Jadi teman-teman yang sudah paham silakan langsung di skip, langsung langsung ke saham-saham yang nanti kita pilih. Ada 5 saham nanti. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum memahami apa itu dividen, apa itu dividen yield, sekarang kita bahas dulu. Oke? Dividen. Dividen adalah bagian dari laba atau keuntungan perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Jumlah dividen ditentukan dan disahkan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jadi, dividen itu bisa dibagikan sekali dalam setahun, atau 2 kali dalam setahun, atau mungkin 3 kali, tergantung kebijakan perusahaan, kebijakan pemegang sahamnya. Oke? Nah, dividen itu bisa dibagikan berupa uang tunai atau berupa bonus saham, tergantung perusahaannya. Balik lagi, tergantung pengendalinya, pemegang saham terbanyaknya. Apakah dia sepakat untuk memberikan uang tunai atau saham. Oke, kita lanjut. Apa itu Dividend Payout Ratio atau DPR? Bukan Dewan Pemilihan Rakyat. Atau dividen yields. DY. Oke, kita singkat nanti. Di selanjutnya itu kan kita singkat. Di materi selanjutnya, dividen yield, dividen payout ratio berarti kita tulis DPR, kemudian dividen yield DY. Oke? Dividen payout ratio itulah persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Misalkan, suatu perusahaan memperoleh keuntungan 1 juta akan membagikan 200.000 keuntungannya sebagai dividen. Jadi, DPR-nya sebesar 20%. Jadi, 20% dari keuntungannya itu akan dibagikan ke pemegang saham berupa yang disebut dengan dividen tadi. Ya, sedangkan dividen yield adalah persentase laba yang dibagikan terhadap harga per lembar saham. Maksudnya seperti apa? DY itu menunjukkan imbal hasil atau return setiap uang yang diinvestasikan. Oke, DY itu bisa kita anggap atau asumsikan bahwa bunga deposito di bank. Kalau kita misalkan menabung di bank berupa deposito, tabungan deposito, biasakan diberikan kita setiap tahun 2% atau 3% dari berapa jumlah uang yang kita tabungkan. Kalau di saham bisa kita sebut dengan dividen yields. Jadi menunjukkan imbal hasil atau return setiap uang yang akan diinvestasikan. Oke, kita contoh biar lebih paham saham IPCC. Jadi ini teman-teman juga bisa nanti memperhatikan ya. Di tahun 2021, IPCC memperoleh laba sebesar 33 per lembar saham. Kemudian di saat RUPS disetujui, pembagian dividennya sebesar 23 per lembar saham. Jadi kalau kita hitung per lembar sahamnya, IPCC itu mempunyai keuntungan 33.
jika di tahun 2021. Kemudian dia membagikan dividen 23 per lembar saham. Artinya apa? Artinya DPR dari IPCC, dividen payout ratio-nya itu adalah 69%. 23 dibagi 33 dikalikan 100. Oke? Artinya lagi 60% laba IPCC di tahun 2021 itu dibagikan ke pemegang sahamnya. Oke. Kemudian si A membeli saham IPCC di harga 600 per lembar saham. Artinya si A mendapatkan return dari investasi yang akan ia lakukan atau DY-nya sebesar 23 dibagi 600 dikali 100 atau sama dengan 3,83%. Seperti yang saya katakan tadi, DY bisa diasumsikan sebagai bunga bank deposito jika kita menabung di bank. Artinya, setiap 600 lembar per saham itu akan memberikan return 3,83%. Jika kita saat si A membeli saham IPCC. Oke, mungkin seperti itu bisa dipahami. Sebelum kita lanjut, kita mau memberikan data bunga deposito bank. Ini data saya ambil per 17 Desember 2022 dari Kontan. Pusat data kontan bunga depositonya. Oke, pertama dari Bank BCA, dia memberikan rata-rata bunga deposito itu di kisaran 2,05% per 12 bulan atau per 1 tahun. Kemudian Bank Mandiri memberikan deposito 3,45% per 12 bulan dan BNI 46 memberikan 3% per 12 bulan. Jadi bisa dibayangkan ketika kita bisa membeli saham yang nanti saya berikan itu 5% dividend yield-nya 5%. Artinya bisa melampaui bunga deposito di bank. Oke, sebelum kita lanjut ke saham-sahamnya, saham-saham yang memberikan dividen yield 5%. Mungkin teman-teman yang menonton video IPCC masih ingat, mungkin nanti akan saya berikan linknya di atas atau di deskripsi, bahwa IPCC itu memberikan dividen yield 7,3%. Tapi kalau IPCC itu memberikan dividen di tahun 2021. 2020 dan 2019 itu tidak memberikan dividen, malah mengalami kerugian. Untuk lebih jelasnya, itu bisa nanti lihat di linknya yang akan saya bagikan. Jadi, biar teman-teman, kenapa IPCC tidak masuk ke watchlist ini, ke saham-saham, ke list saham-saham yang memberikan dividen yield 5%, sedangkan IPCC memberikan dividen yield 7,3%. Itu ya. Jadi syaratnya yang kita masukkan di sini adalah memberikan saham yang memberikan dividen itu selama 3 tahun berturut-turut. Sedangkan IPCC itu di 2020 dan 2019 itu tidak memberikan dividen. Tapi jika teman-teman merasa tertarik untuk membedah saham IPCC atau menganalisis, ini saya akan berikan linknya. Itu video saya yang minggu lalu. Yang di linknya saya bagikan di deskripsi atau di pojok kanan. Oke? Oke, kita sekarang akan lanjut. Saham-saham yang memberikan dividen yield 5%. Di atas 5%. Yang pertama itu ada Wilmar Cahaya Indonesia Tbk atau CK. Oke, jadi hal yang menarik dari CK itu adalah di direkturnya memberi saham 50 lembar saham atau 500 lot di harga 1945 sampai 1950. Ini menunjukkan bahwa direkturnya percaya dengan kinerja perusahaannya sampai dia membeli saham 50 lembar saham, 50.000 lembar saham. Oke, kita paham dulu. CK adalah suatu perusahaan terbatas yang bergerak di bidang industri pengolahan minyak nabati.
dan minyak nabati spesialitas yang digunakan untuk industri makanan dan minuman. Jadi ini perusahaan CPO. Oke, jika IPO di harga 1.100 pada tanggal 9 Juli 96. 1990. Nah, jika kita perhatikan di 2019 sampai 2021, laba CK itu di rentangan 300. Kemudian dividen yang diberikan itu 100. Berapapun laba yang diberikan, dia selalu memberikan dividen 100. Di 2022 sampai kuartal ketiga, laba per lembar sahamnya itu 237. Oke. Sehingga kita juga pasti mengasumsikan di tahun 2022 itu akan berapapun laba di kuartal keempat, kemungkinan besar di tahun 2022 nanti dividennya akan dibagikan di tahun 2023 ya. Adalah 100 per lembar saham. Saat ini harga CK itulah 1945, 1945. Seperti kemerdekaan, tahun kemerdekaan. Oke, maka jika kita membeli saham CK di harga sekarang, di harga 1945, akan memberikan dividen yield itu sebesar 5,14%. Jadi, return imbal hasil investasi yang kita lakukan di saham CK itu adalah 5,14%. Oke? Nah, ini adalah pergerakan saham CK. Jadi, jika teman-teman mau membeli, bisa menyicil di harga mencari support pertama itu di harga 1925 sampai 1920. Misalkan kalau turun, teman-teman percaya ini sahamnya bagus karena ya karena fundamentalnya tadi bisa kita perhatikan juga bagus. Teman-teman bisa menunggunya di 1820 sampai 1810. Kalau turun lagi bisa ditunggu di 1625 dan terakhir 1405. Jadi itu yang bisa kita lihat dari pergerakan saham CK. Kita lanjut di kedua yaitu saham yang bisa memberikan dividen lebih dari 5%, itulah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Oke, jadi di kuartal ketiganya bisa kita perhatikan memberikan pertumbuhan 6,83% year on years. Di sini sudah diinfokan di berita terakhir bahwa eh, terjadi peningkatan laba sampai per kuartal ketiga. Oke, BJTM itu IPO di harga 430 pada tanggal 12 Juli 2012. Jadi inilah Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Bisa kita perhatikan di 2019 itu memberikan laba 92, kemudian dividennya itu 42,20, kemudian mengalami kenaikan menjadi 99, itu memberikan laba 48,85 dengan DPR, dividen payout ratio-nya 52,39%, 49,34%. Kemudian di 2021 mempunyai laba 52,11, memberikan laba 52,11 dengan DPR-nya itu adalah 51,59%. Dari sini kita cari dulu. Jika kita hitung, kita rata-ratakan DPR-nya itu memberikan 51,10%. Berarti kita mengasumsikan sampai di kuartal ketiga, saham BJTM itu memberikan labanya itu memperoleh laba itu 80. Kita tidak menghitung laba kuartal keempat. Mungkin akan bertambah ketika perusahaan di kuartal keempat memperoleh laba. Tapi kita hitung sampai kuartal ketiga. Berarti dia akan kalau kita rata-ratakan DPR-nya itu menjadi 51,10%. Kita cari dari 80 memberikan laba 51,10%, berarti
di tahun 2022 minimal akan bisa memberikan dividen 40,89. Dan saat ini harga BJTM itulah 710. Sehingga DY-nya adalah 5,75%. Kalau harganya stagnan dan kuartal keempat meningkat, berarti DY-nya, dividen akan meningkat juga. Kita ini menghitungkan sampai di kuartal ketiga, tidak sampai di kuartal keempat. Kapan kuartal keempat keluar laporan keuangannya di tahun depan? Kemungkinan di bulan April atau Mei, biasanya. Ya, jadi kita akan masih menghitung sampai di kuartal ketiga. Dan seperti yang kita bisa lihat, di kuartal ketiga ini mengalami peningkatan dari tahun lalu sebesar 6,83% laba dari BJTM. Oke, ini pergerakan sahamnya ternyata terjadi gap di atas. Ini ya. Apakah nanti ketika keluar laporan keuangannya dan rapat RUPS kemudian memberikan dividen akan menutup gap ini, kita nggak tahu. Oke, tapi jika kita lihat supportnya di 690. Teman-teman boleh beli sekarang atau mungkin menunggu, silakan. Itu keputusan teman-teman sendiri. Oke, bisa nanti beli di rentangan 690 sampai 725 karena resistennya di sini 725. Oke, begitu dulu untuk saham BJTM. Kita lanjut ke saham ketiga yaitu Color Park Indonesia atau CLPI. Jadi ini saham yang jarang terekspos. Beritanya pun jarang keluar. Oke, tapi yang bisa saya berikan adalah di kuartal ketiga sampai kuartal ketiga CLPI memperoleh laba 105. Nanti kita bahas selanjutnya. Berapa laba per tahun dari 2019 sampai 2022 kuartal ketiga. Oke, jadi CLPI yaitu Color Park Indonesia saat ini bergerak di bidang manufaktur tinta cetak, pelapis, perekat, dan perdagangan perlengkapan cetak lainnya seperti BOP film dan PET film. Oke, CLPI IPO di harga 200 pada tanggal 30 November 2001. Nah, ini 2019 itu labanya itu 118, kemudian dividen yang dibagikan itulah 56,55 dengan DPR-nya 47,92. 2020 labanya masih tetap sama seperti di tahun 2019, tetapi dividen yang dibagikan itu meningkat. Itu di 89,39 atau DPR-nya 75,75%. Kemudian labanya meningkat lagi 2021 menjadi 140 dengan dividen 71,21 atau 50,86%. Sampai kuartal ketiga, CLPI memperoleh laba 105. Jadi kita hitung dulu DPR-nya, rata-rata DPR-nya itu adalah 58,17%. Dengan laba sampai kuartal ketiga adalah 105, maka dividen yang bisa diberikan di tahun 2022 itu adalah 61,08. Dan saat ini harga CLPI itu di 935. Artinya apa? DI-nya 6,53%. Setiap investasi yang dilakukan saat ini di harga 935 memberikan dividen yield atau imbal hasil itu sebesar 6,53%. Oke, kita lanjut. Dari pergerakan harganya ini terjadi gap di atas satu, gap yang kedua di sini. Kalau saya, bagaimana? Kita tunggu di 860. Kita tunggu dia nutup gap dulu. Sehingga kalau laba kuartal 4 meningkat, dia akan memberikan dividen yield yang lebih tinggi. Tapi biasanya kalau labanya terus meningkat, kemudian dividen yang diberikan juga meningkat, ini akan naik biasanya. Ya, oke, itu dulu untuk Color Park Indonesia Tbk atau CLPI.
Kita lanjut ke saham yang keempat, yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJBR. Berita terbarunya di 2 Desember 2022 itu BJBR resmi kuasai 7,15 saham Bank Bengkulu. Jadi sudah mulai ekspansi ke Bengkulu BJBR. BJBR itu IPO di harga 600 pada tanggal 8 Juli 2010. Oke, kita lanjut di sini. Di 2019, eh, BJBR memberikan laba 159, memperoleh laba 1.508. Maaf. Kemudian dividennya 94,02, berarti DPR-nya itu 59,51. Kemudian 2020 meningkat 171, dividennya 95,74, kemudian dengan DPR-nya 55,99, berarti masih di rentang 50%, di bawah 60 ya. Kemudian 2021 labanya meningkat lagi menjadi 207 dengan dividen yang diberikan adalah 99,11. Artinya DPR-nya 47,88%. Dan terakhir sampai di kuartal ketiga 2022 itu memperoleh laba 174. Jadi sampai kuartal ketiga sudah melebihi laba di 2019 dan 2020. Bayangkan di kuartal keempat berapa labanya. Sampai kuartal ketiga saja BJBR sudah melampaui laba di 2019 dan 2020. Oke, jika kita hitung, kita ratakan DPR dari 2019 sampai 2021 itu sebesar 54,46%. Dengan laba di kuartal keempat sampai kuartal ketiga lah 174, maka minimal dividen yang diberikan di tahun 2022 itu sebesar 94,76. Lebih tinggi dari 2019. Dan bisa lebih tinggi lagi karena ini baru sampai kuartal ketiga. Oke. Dan saat ini harga saham BJBR ini di 1.350 dengan DY artinya adalah di 7,01%. Jadi setiap investasi yang diberikan akan memberikan imbal hasil 7,01%. Dengan asumsi bahwa apa yang kita hitung ini menjadi benar. Ya, ini kita masih berasumsi dengan melihat data-data dari 2019, 2020, dan 2021. Dan kita coba dari tiga tahun ini bagaimana di tahun 2022. Selanjutnya, pergerakan sahamnya ini ada gap kalau masih teman-teman lihat di sini ada gap. Dan mungkin kalau teman-teman tertarik dengan saham ini, bisa membelinya di rentang harga 1.300 sampai 1.375. Silakan mau dicicil atau seperti apa. Karena dari segi ini, dari segi fundamental dan dividennya cukup menarik untuk saham BJBR. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Itu adalah Panin Sekuritas atau PANS. Jadi labanya itu di sini sudah diberitakan di emitennews.com bahwa per 30 September 2022 menyatakan laba bersih 231,08 miliar. Menanjak 139% dari tahun lalu. Oke. Jadi sekuritas saya nggak perlu bahas. PANS itu IPO di harga 550 pada tanggal 31 Mei 2000. Mungkin yang pertama kali apa itu IPO? Mungkin nanti saya mungkin bisa klik link pojok kanan atas ya. IPO itu apa? Langsung saja. Atau mungkin saya berikan di deskripsi. Silakan diklik yang masih bingung apa sih itu IPO. Yang sudah paham sih nggak usah. Tapi yang mendengarkan
video ini dan masih bingung apa itu IPO, silahkan klik pojok kanan atas atau di deskripsi. Oke, kita lanjut ke panen sekuritas dari 2019. Labanya 174, kemudian dividen yang diberikan itu 100. Labanya yang kedua 2020 itu 116, juga memberikan laba 100. Kemudian di 2021 labanya 211, memberikan dividen 150. Jadi ini dari sini aja kita sudah bisa pahami, kita asumsikan ya. Dengan melihat kebiasaan PANS memiliki kemungkinan membagikan dividen di tahun 2022 itu sebesar 150 per lembar saham. Saat ini harga PANS itu di 1960. Artinya apa? Artinya PAN bisa memberikan dividen yield sebesar 7,65%. Bagaimana jika dia memberikan dividen 100 seperti tahun 2019 dan 2020? Berarti DY-nya itu sebesar 5,10%. Dividen yield-nya sebesar 5,10%. Oke, masih di atas ternyata ya. Walaupun panen memberikan 100 juga masih di atas untuk rentangan harga 1960 harga saat ini. Oke, PANS, panen sekuritas. Jika perhatikan dari tahun ini itu pergerakan harga sahamnya meningkat pesat menuju angkasa ke langit ketujuh. Oke, jadi kalau teman-teman tertarik dengan saham ini bisa beli di supportnya ya di 920, 1920 atau kalau turun mungkin bisa tunggu di 1645 atau turun lagi 1445 atau turun lagi 1239. Tapi dengan dividen yields-nya seperti ini, kemungkinan turunnya mungkin cukup sedikit. Tapi karena kenaikan terlalu tinggi seperti tadi, saya juga sebenarnya agak ragu-ragu dengan kalau membeli saham PANS untuk rentangan yang sedikit, rentangan waktu yang jangka pendek lah ya. Karena PAN sekuritas ini kan tergantung dari imbal hasil investasi. Ya, kalau imbal hasil investasinya bagus, harga sahamnya, maksudnya pendapatannya meningkat. Ingat, terakhir disclaimer, saham mengandung risiko dan seluruhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Kami di sini memberikan sebuah pandangan yang tidak wajib untuk diikuti. Akhir kata, terima kasih. Ingat, subscribe, like, and comment. Thank you.